Perkenalkan, nama saya Bintang Laksono Putra Santoso, NIM 202101000015 dari Prodi Administrasi Publik. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan judul Parkir Liar di Surabaya. Latar belakang: oknum pelanggar parkir yang melakukan kegiatan berparkiran di sembarang tempat sehingga dapat menyebabkan kemacetan. Pada dasarnya, parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi untuk melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Lokasi saya untuk meneliti parkir liar ini beroperasi di Jalan Wonokromo, lebih tepatnya di Pasar Maling, khususnya dari arah Jagir sampai Wonokromo ujung pasar. Situasi masalah: banyaknya kendaraan yang berhenti untuk melakukan transaksi. Itu juga menjadi penyebab utama munculnya oknum pelanggar parkir di daerah tersebut. Dan kurangnya lahan parkir sehingga banyak pengguna kendaraan melakukan parkir di bahu jalan. Meta masalah: para driver online seperti Gojek, Grab mobil sering menunggu customer di bahu jalan sehingga pengguna jalan yang lainnya mengalami macet. Yang kedua, tempat parkir lebih dekat daripada tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, kendaraan akan berhenti untuk sementara atau berhenti cukup lama dikarenakan adanya pasar di mana tempat transaksi, perdagangan atau berbagai jual beli di sepanjang jalan. Masalah substantif mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di daerah pasar tersebut. Masalah formal: saat pasar mulai buka, akan banyak muncul tukang parkir atau juru parkir dadakan yang membuka lahan parkir di pinggir jalan untuk mencari keuntungan dari para pelanggan. Solusi: keberadaan oknum pelanggar parkir yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penanggulangan oknum pelanggar parkir oleh pemerintah pada hakikatnya sebuah bagian dari kebijakan publik, sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati oleh pelanggar parkir. Sebagai kelompok sasaran, harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Metode analisis: di sini saya menggunakan metode analisis survei. Hasil observasi peneliti tentang oknum pelanggar parkir, saya menemui masalah dalam organisasi di Dinas Perhubungan. Dikarenakan hasil observasi peneliti saya ke juru parkir liar menyatakan belum ada kerjasama dalam penertiban parkir ilegal dengan pihak Dinas Perhubungan, di mana seharusnya dalam penertiban oknum pelanggar parkir, Dinas Perhubungan harus menjalin hubungan kerjasama dengan dinas terkait seperti Satpol PP untuk mencegah beroperasinya oknum pelanggar parkir di Pasar Maling. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi dan berperan baik dalam menanggulangi oknum pelanggar parkir di daerah Wonokromo. Maka pemerintah yang terkait seperti Dinas Perhubungan dituntut untuk mengatasi dengan melakukan penertiban terhadap oknum pelanggar parkir berdasarkan konsep pembelajaran dan standar operasional prosedur yang telah diatur dalam Perhub nomor 18 tahun 2011 tentang Perda nomor 5 tahun 2010 pasal 106 sampai 123 tentang penyelenggaraan perparkiran dan dilakukan oleh aparatur yang berkompeten dan mempunyai kewenangan di bidang perparkiran. Oknum pelanggar parkir ini akan menjadi masalah yang serius apabila tidak ditertibkan untuk mengikuti aturan yang ada, dan oknum pelanggar parkir juga bisa mengakibatkan kekacauan jika tidak cepat dalam penyelesaiannya.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah di atas sebelumnya mengenai kinerja aparatur di Dinas Perhubungan Kota Surabaya, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Kualitas kerja aparatur Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menertibkan parkir masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari sarana dan prasarana serta sistem penertiban parkir yang masih belum efektif, seperti kuantitas kendaraan dinas tim penertiban yang kurang memadai dan alat gembok untuk kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan parkir masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan. Petugas jasa parkir belum menggunakan seragam yang lengkap serta berparkiran yang masih belum tertata dengan rapi dan belum adanya karcis parkir. 2. Ketetapan waktu. Pelayanan parkir masih belum maksimal karena belum ada kesesuaian antara waktu yang telah dijadwalkan dengan pelaksanaan. Di lapangan kegiatan penertiban parkir seharusnya dilakukan dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore dengan berkeliling secara bergantian. Namun pada kenyataannya kegiatan tersebut hanya dilakukan 1 kali. Terima kasih.